Bulan mulia penuh ampunan, tingkatkan takwa kepada Allah. Ramadan, ya Ramadan, bulan suci, bersihkan hati, menempa diri, mulia diraih, benahi diri, kembali fitri. Marilah dalam Ramadan menggapai mulia di sisi Allah. Ya Allah, rahmati kami agar mulia dengan takwa. Jadikanlah Ramadan kami penghantar pada ridho-Mu ya Allah. Oke, kali ini di samping saya ada Kiai UHM Ucu Husni Mubarok. Ya, Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Kiai. Pak Kiai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, dengan malam ini Pak Kiai dengan tausiahnya kita ada tema sempurnakan kemenangan. Iya. Dengan segala hormat buat tausiahnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa sunnatah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallahul azim. Sama-sama saya hormati dan kita muliakan yakni Sahibul Bait Al-Mukarram Al-Muhtaram Gus Syauqi Ma'ruf beserta keluarga. Juga tak lupa yang saya banggakan kedua host kita yang malam hari ini ganteng-ganteng sekali. Tak lupa seluruh kru GSK Studio yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tentu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai akhirnya kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khususnya adalah melaksanakan puasa di siang hari, kemudian kita melaksanakan tarawih di malam hari, bertadarus dan lain sebagainya. Sebagaimana kita tahu ini temanya juga tadarus hati ya. Nah, maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sedikit akan ngobrol berkaitan dengan apa-apa yang telah Allah berikan berupa nikmat kepada kita selaku umat manusia. Patut dan pantas kita syukuri bahwa dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita umat manusia, tentu ini mengharuskan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk terima kasih kita? Yakni dengan cara melaksanakan ibadah. Ibadah itu menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, maka dari sekian nikmat yang Allah berikan, tidak sedikit pun kita boleh mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa tidak boleh demikian? Karena ada sekian banyak nikmat yang tak pernah kita minta tapi Allah selalu berikan. Tak pernah kita nanti-nantikan tapi selalu kita rasakan tanpa sadar. Mana? Ketika kita tidur di malam hari, kemudian kita terbangun di pagi hari nanti, ya, melihat indahnya mentari,
Maka jarang di antara kita meminta kepada Allah ketika hendak tidur itu, ya Allah bangunkan aku kembali di esok hari untuk menerima begitu besar nikmat-Mu dari sinar matahari. Tapi ternyata kita dibangunkan kembali di hari esok. Itu adalah sebuah nikmat yang begitu besar. Nah maka dari itu, dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah yang kita tahu, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kang Bonbon, Kang Ari tahu enggak? Sifat Allah Ar-Rahman itu maknanya apa? Silakan Ari dulu yang jawab. Kebetulan karena saya masih muda, pengalaman hidup saya masih sedikit, saya serahkan ke yang lebih tua. Yang insya Allah secara pengalaman keilmuannya sudah lebih banyak belajar. Itu. Kata siapa? Saya masih milenial. Nah karena Gitu, itu Pak karena Kiai, itu, karena iya. kami sama-sama kekurangan Iya, ilmu bener, pengetahuan bener. keagamaan. Kayaknya kita serahkan kembali Kita biar kita berdiskusi dapat kepada- hidayah juga. Betul. Silakan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai Siap, tanpa siap. mengurangi rasa hormat, monggo dilanjutkan. Kalau majelis milenial begitu jawabnya. Bener. Biasa. Kalau kata Gus Sauki, Gonjales. Apa tuh? Gondrong pinter ngeles. Iya. Cocok banget ya. Benar. Oke. Nah, nikmat yang Allah berikan itu tidak terlepas dari sekian sifat Allah yang begitu agung. Salah satunya yakni Ar-Rahman. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman itu Al-Mun'im bima la yutasawwaru suduru jinsihi minal ibad. Artinya adalah Allah pemberi nikmat yang kadang-kadang nikmatnya itu jarang sekali terbesit di hati umat manusia, tapi kita rasakan. Contohnya tadi, jarang kita minta. Doanya kan ada. Kita kalau mau tidur tuh ada doanya. Gimana tuh? Bismika Allahumma ahya wa bismika ahamut. Adik-adik kita, anak-anak kita sering kan membacakan itu. Ya kita yang dewasa malah jarang. Bener. Ntar dulu Pak Kiai, saya mau tanya sama Ari. Boleh. Tapi kalau Boleh. sebelum tidur biasanya gimana? Ah, Sebelum tidur? sebetulnya kalau di usia remaja seperti saya, sebelum tidur suka ada ritual. Bahaya. Aduh, ritualnya makan snack you. Woi, luar biasa. Tidak lupa acara Bener. kita hari ini Yoi, disponsori yoi, oleh yoi, Snack yoi. You yang Iya. nikmatnya selalu nempel di hati. Yoi, tentunya partner kita juga di GSQ Musik ada kopi Abah. Nah, Kopinya bukan kopi biasa. oke. Mantap ya. Oke. Nah maka Allah itu memberikan nikmat yang kadang-kadang datangnya nikmat itu tanpa kita ketahui tapi sangat kita rasakan. Maka kesempatan Ramadan yang begitu mulia ini sebenarnya kita harus banyak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Lebih tepatnya adalah sebagaimana kita tahu di sini ada kafe Tadarus Hati. Bagaimana kita membina hati kita ini. Menyongsong kemenangan nanti beberapa hari lagi di hari Nan Fitri. Dan harus kita ketahui bahwa ada 3 kurang lebih yang Allah titipkan dalam diri setiap manusia, Kang. Yang pertama Allah titipkan hampir seluruh manusia, Allah titipkan yang namanya akal. Akal. Apa fungsi akal? Akal adalah berfungsi untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang lurus, mana yang tidak lurus. Mana yang halal, mana yang tidak halal. Maka ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang ternyata ujungnya itu akan berefek menzolimi orang lain, maka akal ini seketika akan berkata bahwa ini jalan yang salah. Tinggalkan akal. Oh ini jalan yang baik, ada manfaat bukan hanya untuk diri kita tetapi juga maslahat untuk orang lain. Nah maka teruskan kata akal. Akal sebagai pembeda. Karena memang Allah hanya menitipkan akal itu untuk kita manusia. Tidak Allah titipkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Lihat hewan. Mereka kalau sudah lapar, sudah haus, ingin mengikuti apa yang jadi keinginannya, tidak berpikir menurut akal itu baik atau tidak. Memangsa hewan yang lain apakah mampu menzolimi orang lain atau tidak. Memakan harta yang bukan miliknya apakah ini tindakan korupsi atau bukan. Hewan tidak diberikan akal. Sehingga kita patut bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Maka orang-orang yang kadang-kadang tidak menggunakan akalnya dengan baik, seolah dia tidak mau dibedakan dengan hewan.
Karena pembedanya tidak difungsikan dengan baik. Sering kita mendengar ada orang kumpul-kumpul laki perempuan belum menikah. Satu rumah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah suami istri. Tapi mereka belum menikah. Sering disebut dengan kumpul dalam bahasa setempat. Padahal yang kumpul bukan itu, manusia. Betul. Kita disamakan dengan mereka. Kita sering ngomongin orang. Dalam bahasa agama dikenal dengan istilah namimah, ngomongin orang. Ya. Atau dalam istilah yang lain yang cukup familiar kita mendengar ada istilah adu domba. Ya, diadu-aduin tuh si A, kamu kemarin diomongin sama si B. Akhirnya dia gedek sama si A. Ya, marah. Padahal sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Kita mengadu-adu domba. Padahal yang diadu manusia, bukan domba. Betul. Ya. Sehingga jangan marah ketika kita dipanggil dengan nama-nama hewan. Yang kasar, bukan namanya yang dipanggil. Anu, nama hewan dikeluarkan. Iya, ya? sebut saja Anu. Iya. Nah, sebut saja Anu. Nama disamarkan. Nanti di bawah ada. Ya. Ntar. Kenapa itu? Karena pembeda yang Allah titipkan sebagai anugerah dan nikmat tadi tidak difungsikan dengan baik. Akal itu namanya. Nah, maka yang kedua selanjutnya Allah menitipkan dalam diri setiap manusia yakni hati. Hati itu sebagai satu sensor ketika kita melihat fenomena di sekitar kita, apakah kita peka terhadap hal tersebut? Misalkan ada orang-orang sekitar kita buka puasa enak di rumah, ada makanan, ada kurma, es campur, gorengan dan lain sebagainya. Sementara orang yang ada di sekitar kita, di luar rumah kita, air putih pun mereka kesusahan. Kalau hati kita berfungsi, maka di situ sensornya berfungsi. Kita ingin berbagi dengan sesama. Maka jangan aneh ketika kita melihat ada saudara kita di Rohingya misalkan tertindas. Saudara-saudara kita di India, ya, di Uighur saat itu dan di negara manapun, kita bukan saudara, bukan apa dengan mereka. Tidak ada ikatan darah dengan mereka. Tapi kenapa ketika ada kegiatan-kegiatan membuka donasi, kita sebagai seorang umat muslim terketuk hatinya. Kita yang cari uang tapi kita bagikan untuk berbagi dengan mereka. Jauh jarak kita dengan mereka. Tapi kita mau melakukan hal itu. Itu tiada lain atas dasar hati kita tersambung dengan mereka. Ada ikatan ukhuwah Islamiyah. Kita dengan sesama umat yang ada di Indonesia. Sama-sama menjunjung tinggi keberagaman, misalkan. Biar kata mereka bukan saudara seiman seagama, tapi kita dengan mereka adalah saudara sekemanusiaan. Kita sama-sama senasib seperjuangan bangsa Indonesia. Sehingga bagaimanapun caranya, ketika harta martabat Indonesia ini diinjak-injak, kita dari kalangan orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, Muslim, Kristiani dan lain sebagainya, tentu semua akan merasa tersakiti karena Indonesia milik bersama. Kira-kira begitu. Yang ketiga, Allah titipkan dalam diri manusia yakni nafsu. Nah ini yang akan kita bahas. Nafsu itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk menggapai apa yang kita inginkan. Enak kayaknya kalau habis taraweh kita cari mie ayam ya. Nafsu tuh. Sehingga hujan-hujan pun ya dilewati. Ambil motor, yuk ke pasar ke depan kita cari mie ayam. Dorongan. Tetapi kadang-kadang nafsu itu sering diartikan kepada sesuatu yang buruk saja, negatif saja, padahal tidak. Saya dari Balaraja bisa hadir, alhamdulillah, wasilah GSI di tempat ini. Kalau tidak didasari dengan nafsu, maka kaki ini sulit melangkah. Maka nafsu bisa kita artikan sebagai satu motivasi. Wah malu teman saya udah datang di tempat ini. Saya suruh datang masa enggak berangkat-berangkat, nafsu berjalan. Maka dari sekian bahasan-bahasan nafsu ada nafsu mutmainnah, ada nafsu mardiyah, nafsu radiyah, nafsu kamilah, nafsu ammarah. Itu semua jenis-jenis nafsu. Sehingga akhirnya dari 3 titipan yang Allah berikan kepada umat manusia itu tidak kemudian kita bisa menghilangkan satu apalagi 3-3-nya. Nafsu itu tidak bisa dihilangkan, itu sudah sifat manusia.
Sehingga caranya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan akal kita tetap menjadi komando atas nafsu kita. Sehingga hidup kita lancar. Satu ungkapan seorang ulama dari asal Yaman, kurang lebih ibaratnya adalah tuba liman kana akluhu amiron li hawahu. Bahagialah bagi orang yang akalnya menjadi komando atas hawa nafsunya. Sebaliknya wa wailun liman kana akluhu asiron li hawahu. Celakalah bagi orang yang akalnya menjadi tawanan atas hawa nafsunya. Sungguh sebagai penyampaian yang sangat menyentuh ke hati kita ya sebagai host. Waduh. Bener. Semoga aja kita memahami dan meresapi. Kita tuh jarang banget menemukan ustadz-ustadz yang memiliki hobi nyanyi. Itu jarang. Nah, makanya ketika ada harus diapresiasi. Harus. Yang belum tahu nanti bisa langsung cek di YouTube-nya GSQ. Betul. Ada di situ lagu beliau saya bawakan. Wah, siap. GSQ Musik. GSQ Musik. Channelnya GSQ Musik. Apalagi kalau dengerin lagu beliau sambil ngemil, snack Q ya, yang nikmatnya nyangkut di hati. Dorongannya kopi Abah. Kopi Abah. Bukan ya? kopi biasa. Bukan kopi biasa. Langsung saja mari kita dengarkan bersama Gus Syauqi featuring Urip Gondrong. Check this out. Kita menanti hari, tahun pun terus berganti. Apa yang akan datang nanti, buatlah hidup berarti. Panjang waktu berangan, tapi tak kunjung beramal. Banyak yang kita perbuat, tapi tak kunjung bertaubat. Siang malam berganti, jangan menyesal nanti. Kesempatan jangan terbuang lagi, amal jangan dihenti. Jaga dan mawas diri, fikir zikir dalam langkah dan hati. Kita menanti hari, tahun pun terus berganti. Apa yang akan datang nanti, buatlah hidup berarti. Panjang waktu berangan, tapi tak kunjung beramal. Banyak yang kita perbuat, tapi tak kunjung bertaubat. Siang malam berganti,
kata hati. Ya, usai sudah lagu yang sudah dibawakan oleh Gus Soki dan Kak Urip Gondrong. Kalau boleh tahu ini lagu yang keberapa, Gus? Iya, baru lagi nih. Enggak, kerjaan saya memang bukan menghitung lagu. Waduh. Pencipta lagu. Bukan, Kenapa bukan. saya tanya ini Saya lagu yang keberapa? Bukan pencipta lagu. Apa? Enggak sengaja bikin Nggak lagu. sengaja. Enggak sengaja. Emang karya tuh suka lahir dari proses ketidaksengajaan memang. Di garis bawah nggak sengajanya nyampe 100 lebih Itu loh dia. lagunya. Enggak sengajanya aja enak, Luar apalagi biasa. pas lagi serius. Ya. Udah aduh. bahaya. Tambah nggak enak. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang dulu bersama Gus Soki dan Kiai Ucu tentunya. Oke, boleh pengen tahu nih. Gus Soki, ini kan temanya tentang sempurnakan kemenangan. Nah, jadi Bono pengen tahu versi Gus Soki nih tentang sempurnakan kemenangan. Ramadan terutama. Ramadan. Ya Ramadan ini kan tadi proses latihan ya, bukan latihan, tempaan. Nah ini bagaimana proses ini ujian lah. Ujian, latihan, kursus. Nah, di kursus gak usah jauh-jauh, tahun sekali kita dapat itu. Sebulan full, gratis. Ya, tambah bonus panjang umur itu. Amin. Amin. Bagaimana ini kita punya pencapaian terbaik. Yang pertama tadi lulus, menang dulu. Nah, kalau bisa menang, bagaimana menangnya dengan sempurna, artinya seutuhnya. Sempurnakan kemenangannya versi Gus Soki. Iya, oke. Selanjutnya saya saya punya sedikit pertanyaan buat Pak Kiai yang sudah tadi menyampaikan ceramah yang sangat menyentuh hati kita semua. Selama bulan puasa, bulan suci Ramadan, ibadah yang kita lakukan adalah berpuasa di siang hari. Nah, kira-kira ada nggak sih satu ibadah lain selain bulan puasa yang pahalanya sama misalnya, yang bisa mendukung kita sampai ke meraih kemenangan? Gitu. Ada proses ibadah lain nggak selain bulan puasa? Gitu Pak Kiai. Baik, sesuai tadi yang disampaikan oleh Gus Soki bahwa Ramadan ini sebagai bulan di mana kita ditempa ya. Ditempa, kita kursus, akan jadi seperti apa kita di bulan kemudian. Nah maka ini kalau kita hitung-hitung nih ya, Ramadan itu jatuh pada bulan yang keberapa dalam hitungan Qamariyah, tahun Hijriyah. Bulan ke-9. Kita mengenal yang pertama ada bulan Muharram, kedua bulan Safar, ketiga bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Setelah Ramadan bulan yang ke-10 adalah bulan Syawal. Kalau sedikit kita tarik kepada filosofi seorang bayi yang akan dilahirkan nanti, maka tentu bayi itu akan digembleng kebanyakan di bulan yang ke-9. Ya. Banyakan bayi normal itu akan dilahirkan di bulan yang ke-9 menuju bulan ke-10. Nah kita pun sama ditempa di bulan yang penuh barokah ini. Apakah ibadah-ibadah kita yang sudah dipersiapkan di Sya'ban, di Rajab dan bulan-bulan sebelumnya mampu kita maksimalkan di bulan penuh barokah ini? Lantas kemudian akhirnya di bulan Syawal seperti halnya bayi yang dilahirkan, kita akan terlahir dengan sempurna atau terlahir secara prematur. Terlahir sempurna secara jasad dan fisiknya, terlahir sempurna atas dasar pemikirannya. Nah itu tentu akan digembleng di bulan yang ke-9, bulan penuh barokah ini. Oke. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk kembali ke titik suci. Supaya di bulan Safar kembali menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Iya, oke. Selanjutnya silakan Mas Bono. Ya, di sini ada segmen penutup nih Pak Kiai. Segmen penutup. Di sini tipsnya mensyukuri nikmat di hari raya Idul Fitri itu
seperti apa Kiai ya? Oke. Mensyukuri nikmat di hari Idul Fitri tentu tidak terlepas dari rangkaian Ramadan tadi. Apalah artinya kita berlebaran hanya sebatas menggunakan pakaian baru, ya, perabotan baru, ya, elektronik baru dan lain sebagainya. Sementara ketaatan kita, ketakutan kita kepada Allah tidak kemudian ditingkatkan. Seorang ulama sekaligus beliau adalah seorang pemimpin bernama Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan bahwa laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman khafa wa'id. Idul Fitri itu bukan bagi orang yang menggunakan pakaian baru. Ternyata dari dulu berpakaian baru di hari Fitri itu sudah ada. Sudah jadi Sudah sejarah ada, ternyata ya. ya. Dulu saya kalau nggak punya pakaian baru, Nggak nangis. jadi lebaran ya. Enggak lebaran namanya. Katanya nggak jadi lebaran. Ternyata Minta- bohong itu. Lebaran tetap jadi. Nah, maka berlebaran itu bukan sebatas menggunakan pakaian baru, tetapi lebih daripada itu bagaimana ketaatan kita bertambah, ketaatan kita baru, amal-amal soleh kita diperbaharui di bulan Ramadan, kemudian juga di bulanan Fitri untuk kemudian terus kita maksimalkan, kita optimalkan ke bulan-bulan selanjutnya sampai kemudian kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Banyak sekali amal-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal nanti. Salah satunya adalah bahwa ketika Syawal nanti datang kita disunnahkan untuk berziarah. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita ziarahi, kita kunjungi mereka. Yang masih ada, yuk kita soani ke tempatnya, ya, minta doanya, menyambung tali silaturahmi. Dulu saja Rasulullah ketika Rasul dihibur oleh Allah, diajak oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nah maka dalam rangkaian Isra itu Rasulullah diajak ke beberapa tempat, kurang lebih ada 5 tempat. Salah satunya Rasul diajak ke satu tempat bernama Madian. Ada apa di Madian itu? Perintah malaikat Jibril adalah inzil wasalli hahuna, kata malaikat Jibril. Turunlah wahai Nabi Muhammad, kemudian engkau sholatlah di tempat ini. Setelah melaksanakan sholat di tempat itu, kemudian Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, apakah engkau tahu di mana engkau tadi melaksanakan sholat? Tidak wahai Jibril. Lantas di manakah tadi aku melaksanakan sholat? Engkau sebenarnya telah sholat di satu tempat di mana dulu Nabi Allah Musa alaihi salam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, merajuk kepada Allah, hampir berputus asa, akan tetapi di tempat di bawah pohon yang rindang itu Nabi Musa mendapatkan inspirasi yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah untuk terus mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita disunnahkan untuk berziarah kemana? Ke tempat-tempat di mana para wali, para aulia, para solihin pernah berdakwah di tempat itu. Kita mengenalnya dengan istilah patilasan para ulama. Kita ke Banten, ke Wali Songo, ke sana kemari. Semata-mata satu mengharap barokah, yang kedua juga kita mudah-mudahan terinspirasi dari perjuangan mereka para pendahulu kita. Nah, maka salah satu dari yang bisa kita lakukan di hari kemenangan nanti, sebagaimana tadi kata Gus Soki, adalah bagaimana menyempurnakan bulan Syawal di hari nan Fitri itu, yakni kita bisa melaksanakan salah satunya, yakni berkunjung dan berziarah kepada keluarga dan guru-guru kita. Oke, terima kasih Pak Kiai. Sudah sangat menginspirasi sekali cerita dan berbagai macam ceramahnya. Semoga semua yang disampaikan sampai ke kita semua, teman-teman yang ada di rumah, dimanapun penonton setia GSQ berada. Iya, tentunya buat kalangan milenial dan buat kalangan semua tentunya yang sudah mendengarkan kita, semoga dapat hidayah ya tentunya. Iya, amin. Iya, amin. Ya, sedikit sebelum ditutup, tadi saya agak sedikit tertegun dengan pernyataan Pak Kiai terkait manusia kebiasaannya di berbagai situasi berdoa hanya untuk meminta, tidak untuk mensyukuri.
bangun tidur harusnya bersyukur malah sibuk meminta hal lain. Ya, itu jadi tamparan untuk kita semua teman-teman. Semoga yang menonton mengingat kembali bahwa poin utama dalam hidup adalah bersyukur. Ya, tentunya terima kasih banyak buat waktunya Gus Shauky dan Kiai Ucu Husni Mubarak yang sudah hadir di tengah-tengah kita tentunya di malam ini di sesi terakhir. Sesi terakhir kita talk show bersama GSQ Musik di Cafe Tadarus Hati. Untuk Ramadan, untuk Ramadan. Untuk Ramadan. Untuk Ramadan. Iya. Ya Berarti tentunya next time kita dapat job lagi. Insya Allah. Amin. Biar sponsor, biar lanjut sponsornya tambah banyak. Ya tentunya ini sponsor kita juga luar biasa nih dari Snack Q dan Kopi Abah. Tentunya partner kita nih tentunya. Kita gandeng terus sampai sesi bulan Ramadan di 2002 nanti. Amin. Iya. Oke, ucap salam dari saya Bonbon dan saya Ari Rizky Juliawan. Iya. Oke, tentunya tetap pantengin di channel musiknya GSQ. Dan thank you buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Lagu penutup yang berjudul Sempurnakan Kemenangan. Nah, ini ya, momen session terakhir ya, untuk session Ramadan dari Cafe Tadarus Hati persembahannya GSQ. Jangan salah paham, GSQ itu Garasi Seni Kuantum. Ya. GSQ Musik mempersembahkan untuk berbagi hikmah. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Semoga kita bukan hanya dapat hidayah, tapi hidayah yang taufikiyah. Dan hidayah yang taufikiyah juga yang mendapat inayah dalam pelaksanaannya dari Allah. Dan juga mendapatkan himayah dari Allah. Supaya ibadah kita ini istiqomah, terpelihara. Dan betul-betul bisa mencapai kemuliaan yang semulia-mulianya. Mohon maaf lahir batin dari kami, dari Mas Urip, Kang Urip, dari saya. Nanti biar saya tidak mewakili host biar nanti ini sendiri, Pak Ustadz biarin sendiri. Ya. Mohon maaf lahir batin kepada semuanya, pada para pemirsa, ya. Semoga amal ibadah kita semuanya, puasa kita, dan setiap ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang fitri ini, mari kita saling memaafkan. Ramadan telah terlewati, sempurnakanlah kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir menghiasi, mengiring hati yang gembira, memaafkan lahir dan batin, menangkan rahmat dan ridho Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Tentunya mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir Mohon maaf batin lahir dan semua batin pemirsa semua, dimanapun iya. Anda berada. Ya. Ya, senusantara se-Indonesia mohon maaf lahir batin Ya. dari saya. Alam dunia, alam goib semuanya mohon maaf. Maafkan kami dari episode 1 sampai episode 4. Ya. Ya. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Ini disaksikan masyarakat internasional. Internasional, Amin, luar biasa. amin, ya. Pastinya.